Tanda orang yang memiliki hakikat iman itu yaitu tadi, tidak ada keraguannya. Jangan dia mengaku-ngaku orang yang memiliki hakikat iman. Tidak. Orang yang memiliki iman yang sesungguhnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang hanya bertawakal, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia tahu bahwa hidup kita ini cuma sementara. Dia tidak akan menikmati hidup ini. Dia tidak akan melampiaskan syahwat dan hawa nafsunya. Tidak. Melainkan segala sesuatu yang dia miliki itu dijadikan bekal, dijadikan alat media untuk meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat. Kemudian apa? At-tajafi andaril ghurur. Sebaliknya, orang yang memiliki hakikat iman ini, dia akan membentengi dirinya untuk tidak mudah tertipu dengan kesenangan-kesenangan atau kehidupan duniawi. Nah, inilah dia. Wal isti'dad lil maut qabla nuzuli. Orang yang indikator punya hakikat iman selalu menyiapkan diri 24 jam untuk menghadapi kematian. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al-abdu ala ma yub'atsu ala ma mata alaih, bahwa kita ini manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kematian dia. Al-mu'min ala imani, kalau dia meninggal dalam keadaan iman, taat kepada Allah, menjaga sholat 5 waktunya, maka dia dibangkitkan dengan keimanannya itu. Wal munafiq ala nifaqi, tapi kalau dia meninggal dalam kemunafikan, durhaka, lalai, gak sholat, na'udzubillah, maka dia dibangkitkan dengan kemunafikannya. Jadi kematian kita ini, Bapak Ibu, ini sangat menentukan sekali. Maka orang yang sudah memiliki hakikat iman, dia akan menjaga, selalu mewaspadai, karena dia tahu kematian ini kan sering datangnya nggak pakai assalamualaikum. Kematian itu mutlak. Makanya kita sering mendengar, baru ngobrol, baru ketemu, tahu-tahu udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang beriman, sekali lagi, isti'dad lil maut. Isti'dad itu artinya menyiapkan diri lil maut, untuk menghadapi kematian sebelum datangnya kematian. Wa tawajjuh ilallah fi jamil ahwal. Tanda orang yang memiliki hakikat iman ini apa? Segala sesuatu itu selalu dikembalikan kepada Allah. Ketika dia berniat, maka niatnya itu selalu dia ingat kepada Allah. Ketika dia ingin mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, maka semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Artinya, kalau dibenarkan Allah, dihalalkan, dia ucapkan, dia lakukan. Tapi kalau dilarang, dia stop. Dia tidak akan mengucapkan, dia tidak akan melakukan. Itulah dia. Wa adamul iltifat ila ma siwah, dan dia akan berpasrah, bertawakal hanya kepada Allah, dan dia tidak akan menyerahkan dirinya kepada apapun, kepada siapapun. Itulah dia indikator, tanda-tanda orang yang memiliki hakikat iman. Penjelasan-penjelasan tadi, Bapak Ibu Saudara, antara lain kalau kita kembali ke dalam Al-Quran, ada dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Apa kata Allah? Innamal mu'minun, hanyalah yang dikatakan orang-orang yang beriman itu, alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian sedikit pun tidak ada keraguan dalam imannya. Jadi imannya utuh, imannya sempurna, tidak ada keraguan, tidak ada mempertanyakan. Makanya kalau kemarin peristiwa Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu, kan ada sosok namanya Abu Bakar. Abu Bakar itu dikenal dengan panggilan apa? As-Siddiq. Dan panggilan As-Siddiq ini, Bapak Ibu, itu dipanggil lantaran adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Sebelum-sebelumnya belum dipanggil itu. Begitu ada peristiwa Isra dan Mi'raj, maka beliau pun dikenal dengan panggilan As-Siddiq. Tahu nggak kenapa sebabnya? Jadi waktu Abu Bakar ini mendengar kisah perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Lahab, Abu Jahal.
Jadi tidak mendengar langsung dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka menceritakan panjang lebar, udah selesai, apa komentarnya Abu Bakar? Kata Abu Bakar begini, la in kana qalahu falaqad shadaq. Seandainya apa yang kalian katakan tadi, qalahu, itu dikatakan oleh nabiku, itu disampaikan oleh nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaqad shadaq, sungguh dan sungguh benar, tidak ada dustanya. Jadi itulah dia. Jadi di dadanya Abu Bakar itu memiliki keimanan yang utuh, tidak ada sedikit pun keraguan. Nah itu. Jadi iman itu, tanda orang yang memiliki hakikat iman itu, yaitu tadi, tidak ada keraguannya. Surat Al-Hujurat. Summa lam yartabu, dan kemudian mereka tidak ada keraguan dalam iman mereka kepada Allah, dalam iman mereka kepada Rasulullah SAW, dan juga terhadap apa-apa yang Allah atur, Rasul sampaikan, dia siap untuk menerimanya. Sami'na wa ata'na, sami'na wa amanna. Kami dengar ya Allah dari Engkau, dari Rasul, dan kami siap untuk mentaatinya, kami siap untuk mengimaninya. Nah itu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian orang yang beriman itu apa kata Allah? Mereka juga siap berjihad, berjuang, berkorban, baik dengan harta yang mereka miliki, bahkan dengan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang siddiq, yang jujur dalam keimanannya. Kemudian kembali lagi Allah jelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah dikatakan orang-orang beriman itu, yaitu apabila Allah disebut, hati mereka bergetar. Bergetar sini bukan arti deg-degan gitu, bukan. Jadi ada kontak dia. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan, Allah adalah segala-galanya, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan dia paham, dia kenal dengan Allah. Ya tahu sejauh-jauh lah Bapak Ibu. Misalnya pengalaman kita ya, dulu saat katakanlah kita jatuh cinta dengan seseorang wanita, jangankan kita melihat yang kita sayangi itu, disebut namanya saja tadinya setengah ngantuk jadi seger ya. Iya. Jangankan melihat orangnya, baru melihat sendalnya saja, ngelihat rumahnya udah senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena ada cinta, ada seseorang yang ada di hati kita. Itulah dia contoh sederhana. Orang yang beriman, Allah itu memang ada di hati mereka, sehingga kalau sudah disebut nama Allah, langsung kontak dia, langsung dia teringat kepada Allah, langsung muncul nilai ketakwaan. Apakah saya sudah mentaati aturan Allah? Sudahkah saya menjaga sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah? Sudahkah yang saya ucapkan sesuai dengan maunya Allah? Itulah dia orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ajaran-ajaran Allah, maka semakin bertambah dan semakin kuat iman mereka. Nah itu tadi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga, orang yang beriman itu hanya kepada Tuhan mereka Allah mereka berpasrah diri. Makanya kalau ada orang Bapak Ibu ya, dia masih mengandalkan cincinnya, dia mengandalkan jimatnya, tahan sampai bakau nggak jadi nyebrang, pulang lagi ke rumah gara-gara jimatnya ketinggalan, maka orang model seperti itu, na'udzubillah min dzalik, jangan dia mengaku-ngaku orang yang kuat imannya, jangan dia mengaku-ngaku orang yang memiliki hakikat iman. Tidak. Orang yang memiliki iman yang sesungguhnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang hanya bertawakal, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tanda orang yang beriman itu apa? Alladzina yuqimunas shalah. Tuh, yang keempat apa? Orang yang siap menegakkan sholat 5 waktunya.
Jadi betul-betul sholat 5 waktu ini menjadi prioritas dia. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu, kita sebagai bangsa Indonesia dalam bernegara kita selalu mengatakan NKRI harga mati, ya kan? Nah, kalau kita mau disebut manusia yang betul-betul beriman, maka kita pun mengikrarkan sholat 5 waktu harga mati. Tidak ada tawar-menawar. Jadi sholat 5 waktu harga mati. Dimanapun dan kapanpun, ya Allah, saya pasti menjaga sholat 5 waktu saya. Ini. Kemudian yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda orang-orang yang beriman itu apa? Sebahagian dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka, siap untuk mereka nafkahkan di jalan Allah. Nah itu dia. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang beriman haqqan, hakikat. Ini dia. Jadi orang itu dikatakan memiliki hakikat iman, indikatornya tadi 5. 1, saya ulangi, ketika Allah disebut hatinya bergetar, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ajaran Allah, imannya bertambah, hanya kepada Allah mereka berpasrah diri. Yang keempat, menegakkan kewajiban sholat 5 waktunya. Dan yang kelima, siap menafkahkan sebahagian rizki di jalan Allah Ta'ala. Ini dia. Lahum darajatun inda rabbihim maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman itu kata Allah, darajat, ada tingkatan-tingkatan. Jadi sesuai dengan kekuatan iman dan amal perbuatannya, itu nanti ada levelnya di sisi Allah. Wa maghfirah, dan Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Wa rizqun karim, dan Allah akan memberikan rizki yang mulia. Allah janjikan surga untuk mereka. Nah inilah. Nah dari sini kita dapat melanjutkan bahwa iman itu ada level, iman itu ada tingkatan. Jadi iman itu ada cabang-cabangnya, ada rukun-rukunnya, ada tingkatan-tingkatan, dan ada tanda-tandanya. Dan pengetahuan seorang hamba Allah terhadap Allah itu yang akan berpengaruh terhadap tingkat imannya. Ya, ketika seorang hamba Allah misalnya, dia mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan dia paham tentang rukun-rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, kemudian qada dan qadar. Maka semua itu, pengetahuannya itu yang akan mempengaruhi hatinya, tempat bersemayam iman di hatinya. Jadi nggak mungkin seseorang itu punya iman yang kuat sementara dia tidak mengenal Allah. Nggak mungkin. Itu hanya terjadi pada para nabi, para rasul, para malaikat. Kalau rasul, nabi atau malaikat itu langsung Allah yang memberikan iman. Tapi kalau kita manusia biasa ini memiliki iman, kita itu apa? Harus dengan belajar. Semakin dalam pengetahuan kita, ma'rifatullah kita, mengenal Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah, sifat Allah, maka pengetahuan itulah yang akan memupuk iman yang bersemayam di dalam hati kita. Maka kita pun menjadi kuat imannya. Nah itu.